Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan, kekuatan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita akan mengikuti sama-sama ibadah doa puasa hari ini, baik kita yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara live. Biarlah sama-sama kita diberkati, tidak menjadi hambatan bagi kita, tetapi itu salah satu menjadi pacuan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita dan saya jemput jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja ini untuk sama-sama kita bangkit berdiri maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, kita mau lebih dalam lagi, kita mau mengundang hadirat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku. Dan kepada Bapak Pendeta Anton Baker akan buka ibadah doa puasa kita pada siang hari ini. Indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh haleluya, saidrimi arandalawatsaid. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami. Kasih yang sudah menyelamatkan kehidupan kami sekalian.
di siang hari dalam ibadah, doa, penyangkalan diri kami bersama Tuhan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, bahkan ibadah pada hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus ambil alih pekerjaan ini, mengurapi kami semua, mengurapi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah disiapkan hari ini, sehingga lewat ibadah ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan berkat ibadah yang Tuhan janjikan itu boleh menjadi bagian kami. Semua pekerjaan, kuasa kelapar, roh jahat, roh kelemahan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah doa puasa siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Andrai watsaitu kuria randolai. Kuduskan, sucikan tempat ini Bapa, sucikan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk memuliakan dan besarkan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari semua salah, dosa, kelemahan, kekurangan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan hari ini untuk menikmati segala berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih boleh sehat. Walaupun kita mengikuti protokol pemerintah bahwa kita selalu akan memakai masker, tapi itu tidak menjadi penghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarpun bumi bergoncang, biarpun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Haleluya. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan juga saudara-saudaraku yang berada di rumah secara live, kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalala, syalalalala, amin. Aku cinta Yesus, syalalalala, aku cinta Yesus, syalalalala, syalalalala, aku cinta Yesus, syalalalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalala, amin Tuhan. Haleluya. Aku cinta Yesus, syalalalala, aku cinta Yesus, syalalala, syalalala, aku cinta Yesus, syalalala, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Amin. Kita percaya bahwa kita mencintai Yesus, Yesus akan cinta kepada kita. Amin. Kita angkat pujian selanjutnya.
Besar dan perkasa Allah kita. Makanya kita ada saat ini. Karena kekuasaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar. Amin Tuhan. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta. Amin. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah dan oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah dan semakin. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus, Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Amin, haleluya. Silahkan duduk. Kita percaya bahwa puji-pujian kita sudah naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tanda kita beribadah kepada Tuhan. Tanda kita memberikan korban persembahan kita. Kita angkat satu pujian dan sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Jalan buta terselami, amin Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Nabi kehadiran-Mu selalu. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Haleluya. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah penyangkalan diri kami, Kau sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami sudah memuji Engkau. Kami percaya puji-pujian orang benar naik di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan saatnya akan tiba Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami kepadamu. Ini tidak sebanding dengan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami, tetapi biarlah kami belajar Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Apa yang ada pada kami Tuhan, kami akan serahkan sebagian daripada yang Tuhan sudah titip. Tidak menjadi kekurangan, tetapi Tuhan semakin melimpah-limpahkan. Berkati umat-Mu Tuhan, baik di dalam pekerjaannya Tuhan, usaha mata pencarian, baik juga anak-anak kami yang dalam studi. Sama-sama Tuhan memberkati kami. Yang belum sempat memberkati Tuhan, berkati mereka sehingga di kesempatan lain juga mereka dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Manakala ada kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami, mencoba-coba memberikan roh perhitungan di dalam hidup kami, sama-sama kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak, hancurkan, keluar darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita memberikan korban persembahan kita, yang jemaat Tuhan yang ibadahnya pada hari ini mengikuti live, ada di layar masing-masing, ada nomor rekening, dan kita akan menyerahkan persembahan kita di nomor rekening yang telah tertera. Dan bagi jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja ini, tua-tua sidang akan menjalankan pundi-pundi untuk sama-sama kita mengisi pundi-pundi tersebut. Kita angkat satu pujian. Hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan coba kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Seberapapun yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan, kita yakin dan percaya akan diganti 100 kali ganda sesuai dengan janji firman-Nya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Firman yang menjadi dasar kekuatan iman kita kepada Dia. Sebab hanya firman-Nya yang dapat menghiburkan kita dari segala macam persoalan di dalam kehidupan kita. Saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita seperti rusa yang merindukan air. Hanya Tuhan yang tahu segala isi hati kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau pribadi yang mengetahui di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Seberapa kita yang percaya hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita, tanda kita menyerah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi. Amin Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tidak tahan menunggumu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, amin Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Amin. Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku amin Tuhan padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam. Dan kepada hamba-Nya yang bertugas pada siang hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Kasih-Mu
Haleluya. Betapa indahnya kehidupan ini kalau kami selalu ada di dalam dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu, juga kami telah memberikan korban persembahan. Kami percaya itu semua sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu firman-Mu. Firmanlah pribadi Allah sendiri yang datang berbicara kepada kami sekalian. Baik kami belum mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba firman-Mu, semua pekerjaan kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dan usir dia, keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. And praise, saya tukuri dulu imbian praise. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan sekaligus menjadi pelaku firman. Supaya apa yang Tuhan janjikan lewat firman itu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan tentang keturunan Abraham, ya, itu belum selesai dibahas. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Kita akan baca mulai dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13. Ya. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan kitab Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat 14 mulai. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kejadian pasalnya yang ke-15, ya, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Silakan duduk kami, dan tema renungan firman Tuhan adalah keturunan Abraham. Ya, pada pembahasan kita yang sudah kita melihat bahwa dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa keturunan Abraham itu terbagi atas dua kelompok. Ya, kelompok satu dikatakan keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Keturunan yang kedua seperti bintang-bintang di langit. Haleluya. Dan kita sudah membahas, ya, tentang keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita perhatikan, ya, tentang keturunan Abraham seperti debu tanah, keturunannya seperti bintang-bintang di langit, ada hubungannya dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai ayat 49. Kita sudah membahas tentang Adam yang pertama dan Adam yang akhir atau Tuhan Yesus. Ya.
Adam yang pertama itu berasal dari debu tanah. Dia bukan yang rohania, tapi dia yang jasmania. Haleluya. Sedangkan Adam yang kedua, dia bukan berasal dari bumi ini, tapi dia berasal dari surga. Dia berasal dari firman dan dari Roh Kudus. Kita tahu dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat 14 jelas sekali bahwa pada mula pertama ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah itu sendiri. Ayat 14, firman telah menjadi manusia dan dia ada di antara kita dan kita sudah menyaksikan dia, ya. Dia sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ini kepada pribadi Tuhan Yesus yang diciptakan dari firman. Matius 1 ayat 18, Yusuf dan Maryam, mereka belum hidup sebagai suami istri, tapi tiba-tiba Maryam mengandung Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan berasal dari bumi ini. Tidak seperti Adam pertama. Dia berasal dari surga, dari firman, dan dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu saudara, kita melihat bahwa keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit itu, selain mereka memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama dari debu tanah, tetapi mereka juga memiliki rupa dan gambar dari Adam yang kedua yang dari surga. Mereka percaya dan menerima kasih karunia Allah, lahir baru, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mereka itu diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Seperti dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, ya, saya tulis katakan bahwa dia itu adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang itu. Jadi saudara, dan situ dikatakan pula dalam Injil Yohanes pasal 8, ini diulangi lagi ayat 37 sampai ayat 47, tapi kita tidak usah membaca ayat-ayat, hanya ayat 47 katakan bahwa Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi yang percaya Allah. Ya, dia bilang, kamu bukan berasal dari Allah, sebab kamu tidak percaya dan menolak aku. Jadi orang-orang yang tidak percaya dan menolak itu kasih karunia, berbicara soal kasih karunia, itulah pribadi Tuhan Yesus. Maka mereka itulah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Nah, dan sedangkan bahwa keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Tadi dibahas itu hari bahwa di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, ya, bahwa anak-anak Tuhan seperti bintang-bintang di langit. Ya, perhatikan, hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan sesat ini. Jadilah kamu seperti bintang-bintang penerang di dunia ini. Jadi terang, jadi saksi bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam Daniel 12 ayat 3, ya, orang bijaksana seperti cakrawala yang bercahaya. Dan orang-orang yang sudah membawa banyak orang datang kepada kebenaran keselamatan. Mereka itu seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tentu kita semua yang ada hari ini tidak mau termasuk kelompok keturunan Abraham seperti debu tanah. Tapi kita mau supaya kita termasuk keturunan Abraham seperti bintang-bintang penerang. Haleluya. Dan itu ada jaminan, ada keselamatan hidup yang kekal. Nah saudara, dan hari ini kita akan membahas, ya, keturunan Abraham yang seperti debu tanah. Ya. Di dalam kitab Kejadian tadi pasal yang ke-13, ya, saya baca ulang ayat ini dalam ayatnya yang ke-14, ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan,
sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu kepadamu. Jadi pada waktu Abraham berpisah dengan Lot, Lot pilih tempat yang subur di sekitar sungai Yordan. Ya, Abraham hanya berdiri ya di tanah Kanaan itu sambil dia menunggu Tuhan berbicara kepada dia. Dia katakan bahwa tempat yang kau pijak ini, tanah Kanaan. Iya. Lihat ke timur, lihat ke barat, ke utara, ke selatan. Itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Lalu ayatnya yang ke-17, ya, janji Tuhan bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada Abraham dengan keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Tapi ada persyaratannya. Untuk dia mewarisi, memiliki tanah Kanaan itu. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Ya, dan sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan suruh dia jalani itu, tanah Kanaan itu. Tapi dia harus jalan dari bujur ke lintang. Tanda apa itu, saudara? Tanda salib. Amin, saudara? Ya. Bujur dan lintang. Salib. Itu syaratnya untuk memiliki tanah Kanaan itu. Mereka harus jalani melalui bujur dan lintang, berbicara tentang proses salib. Nah, begitu halnya, saudara. Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini selain memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama, yang berasal dari debu tanah, tapi kita juga telah memakai rupa dan gambar dari Adam yang kedua yang berasal dari surga. Sehingga dikatakan yang selain memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama dan Adam yang kedua, mereka itu adalah keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa engkau akan mewarisi di tanah perjanjian, tapi ada persyaratannya. Dia bilang, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Dari saudara, cara bahwa Tuhan, janji Tuhan, Kanaan surgawi, kerajaan surga itu. Tuhan peruntukan bagi keturunan Abraham yang berasal dari debu tanah, apabila mereka menerima kasih karunia Allah. Saya berbicara tentang proses salib ini, kita berbicara tentang bagaimana kasih karunia Allah. Allah mengasihi kita semua. Dia anugerahkan anaknya yang tunggal itu. Lahir melalui perawan Maryam. Dan dia mati tersalib di Bukit Golgota. Supaya kita ini diampuni dari semua salah dan dosa kita. Tidak hanya dosa kita diampuni, tapi Kanaan surgawi Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin, saudara. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, aku ini kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa di surga kecuali
melalui Dia. Untuk mewarisi kerajaan surga itu, harus kita percaya kepada Tuhan Yesus, kasih karunia Allah. Ia berkorban. Dikatakan pada manusia manapun tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, di mana Dia telah menyerahkan nyawanya ganti sahabat-sahabatnya. Kita karena dosa pelanggaran kita yang sebenarnya harus disalibkan. Tapi Dia telah menggantikan kita. Dia tergantung di kayu salib itu. Supaya keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya ini diampuni, disucikan, dan akhirnya mereka mewarisi itu kerajaan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia untuk beroleh keselamatan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat proses salib itulah akhirnya kita diselamatkan, mewarisi kerajaan surga Yerusalem yang baru. Yang Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, sementara siapkan kota Yerusalem yang baru. Lalu ke tempat itu sudah sedia, Dia selesai, Dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di tempat mana Dia ada, di situ kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 18, bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu menjadi kebodohan kepada orang yang menuju kepada kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan dari salib Kristus itulah kuasa Allah. 1 Korintus 1 ayat 23, ya. Pemberitaan dari hal salib Kristus itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan menjadi kebodohan bagi orang yang bukan Yahudi. Tapi bagi kita yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus itu adalah hikmat Allah dan kuasa. Ya, sebenarnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 47, Tuhan Yesus katakan, karena kamu tidak percaya kepadaku. Dia katakan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang yang percaya Allah. Ya. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu menolak aku. Kamu tidak mau terima kasih karunia Allah. Sebab kamu bukan berasal dari Allah. Amin, saudara. Haleluya, tapi kita bersyukur. Ya, kita selain memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama, sehingga kita semua berbeda, warna kulit, warna rambut, ya, bentuk telinga, bentuk mata, bentuk hidung, beda semuanya. Amin, saudara. Itu dari Adam yang pertama. Tapi kita bersyukur, selain kita sudah memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama yang dari debu tanah, kita juga telah memakai rupa dan gambar dari Adam yang akhir, itu Tuhan Yesus. Dia yang dari surga, dari firman dan Roh Kudus. Dan kita bersyukur, kita sudah lahir baru. Firman Allah semakin bertambah-tambah dalam hidup kita, pengetahuan kita bertambah, iman kita bertumbuh. Haleluya. Kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menuntun, memimpin kita selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya keselamatan yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian kita. Saudara, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 21, di situ Rasul Paulus katakan begini, aku tidak menolak itu kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran
karena hukum Taurat, maka kematian Yesus itu sia-sia. Kita tahu bagaimana kehidupan Paulus atau Saulus, orang yang begitu taat, tekun dalam mengamalkan hukum Taurat dengan segala syariatnya. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang sebaya dengan dia yang seperti Paulus, seperti Saul itu. Dan saudara tahu, dia banyak menyiksa. Haleluya. Pengikut-pengikut Kristus. Waktu dia mau ke Damsyik untuk menyiksa orang-orang yang sudah terima kasih karunia Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus lahir baru. Dalam perjalanan tiba-tiba, ada cahaya memancar pada matanya. Lalu dia dengar suara, Saul, Saul, apakah sebabnya engkau menganiayakan aku? Lalu Saul katakan, siapakah engkau Tuhan yang aku aniayakan? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniayakan itu. Dengan peristiwa itulah dia bertobat. Dia terima kasih karunia. Sebenarnya aku tidak menolak itu kasih karunia Allah. Sebab seandainya ada kebenaran karena hukum Taurat, maka kematian Yesus itu sia-sia. Sehingga sudah dia menerima itu kasih karunia Allah. Haleluya. Dia katakan, apa yang dulu menjadi untung bagiku, sekarang kubilang rugi, bahkan menjadi sampah, supaya Kristus itu menjadi keuntunganku. Dia orang pintar, orang pandai. Pada waktu dia terima itu kasih karunia Allah, Tuhan percayakan dia 14 suratan. Haleluya. Dan 14 suratan itu, haleluya, ya, berisi nasihat-nasihat bagi gereja akhir zaman, ya, bagi kita sekalian. Haleluya. Ya. Dari 66 kitab, dia dipercayakan 14 suratan. Luar biasa. Haleluya. Dan dia katakan, kalau kebenaran itu berasal dari hukum Taurat, maka Kristus itu sia-sia mati. Tapi sesungguhnya kematian Yesus itu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasalnya yang kedua. Di dalam Ibrani pasalnya yang kedua. Ya. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dia bilang faedah kematian Kristus itu. Dan saudara, pada waktu Adam yang pertama jatuh di dalam dosa, dia diusir keluar dari dalam Taman Eden. Lalu lahirlah sebuah nubuatan di Taman Eden, kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan adakan perseteruan antara benih perempuan bicara tentang Yesus dengan benih ular itu. Iya. Jadi sejak kejatuhan manusia pertama, beberapa ribu tahun, Yesus lahir. Yesus menggenapi kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Dalam ayat 14 dalam Ibrani pasal 2 kita lihat faedah daripada kematian Yesus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Faedah kematian Yesus yang pertama, dia menjadi sama dengan manusia. Dia selain anak Allah, tapi dia juga anak manusia. Menjadi sama dengan saudara dan saya. Memiliki darah dan daging, supaya
lewat kematiannya. Faedah yang pertama, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sebab kunci alam maut itu berasal di tangan iblis itu sejak kejatuhan Adam. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di Bukit Golgota, yang pertama-tama dia musnahkan itu iblis yang berkuasa atas maut. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau dia tidak mati, iblis tidak bisa dikalahkan. Dan kita tetap berada dalam cengkeraman iblis setan. Dan akhirnya kita kehilangan itu keselamatan. Ayat yang ke-15. Faedah yang kedua daripada kematian Yesus. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Supaya dia membebaskan kita. Haleluya. Yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sebabnya dengan kematian dan kebangkitannya, dia kalahkan maut, dia kalahkan neraka itu. Kita dibebaskan. Haleluya. Kita dibebaskan. Yang tadinya seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Ya. Sebab itu maut sudah tidak berkuasa lagi atas manusia. Ya. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan dalam 1 Korintus 15 itu, ya. Kalau saudara memperhatikan di situ 1 Korintus pasal 15 ya. Ayat 55, ayat 56. Haleluya. Dalam ayatnya yang ke-54 katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai kemenanganmu, hai maut di mana sengat maut itulah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus kita. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Faedah yang ketiga, haleluya. Ya. Ayatnya yang ke-16 dalam Ibrani pasal 2. Sebab dengan kematian Tuhan Yesus itu sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang dia kasihani. Jadi yang pertama dia menghancurkan pekerjaan iblis. Yang kedua memerdekakan kita daripada perhambaan takut akan maut. Yang kedua dia berkorban. Bukan karena dia mengasihi malaikat yang sudah jatuh. Tapi justru keturunan Abraham. Itulah saudara dan saya. Amin saudara. Dia mengasihi keturunan Abraham. Yang dikatakan dari debu tanah. Itu dia rela berkorban karena dia mengasihi kita. Ayat yang ke-17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah
untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lewat pengorbanannya, dia diangkat menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah dan mendamaikan dosa seluruh bangsa. Haleluya. Ya. Menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Berbeda dengan imam besar menurut peraturan Harun. Ya. Sebab Tuhan Yesus bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Bukan menurut peraturan Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Dia menjadi imam besar. Dia menaruh belas kasihan kepada kita sekalian. Dan dia yang telah mendamaikan dosa seluruh bangsa dengan Tuhan. Haleluya. Keuntungan berikutnya dari kematian Tuhan Yesus. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Dia sendiri telah menderita karena pencobaan. Sampai mati tersalib. Supaya dia juga dapat menolong kita manusia yang dicobai oleh iblis. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 32, Tuhan Yesus katakan dengan Petrus, lihat, iblis hendak menampi engkau seperti menampi gandum. Tapi aku ini mendoakan engkau supaya imanmu tidak gugur. Dan jikalau engkau sadar, sokolah saudara-saudara. Dia sebagai imam besar sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga menjadi juru syafaat. Dia mendoakan saudara dan saya. Amin saudara. Selain kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Dia ada di surga. Dia sebagai juru syafaat. Dia mendoakan saudara dan saya. Sebabnya Saul katakan bahwa aku tidak mau menolak itu kasih karunia Allah. Ya. Jadi sekiranya kalau ada kebenaran yang muncul, yang datang dari hukum Taurat, maka Yesus mati itu sia-sia. Tapi kita tahu bahwa kebenaran itu telah ditangkan oleh Tuhan Yesus. Anugerah dan kebenaran telah didatangkan oleh Tuhan Yesus. Taurat telah didatangkan oleh Musa. Dan Taurat itu telah berakhir. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 sampai ayat 16 bahwa kitab para nabi dan kitab Taurat dia berlaku hanya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Kemudian ada hukum yang baru, itulah hukum anugerah dan kebenaran yang didatangkan oleh Tuhan Yesus. Nah ya, so dalam Paulus katakan bahwa hukum Taurat itu sebagai pelatih. Dia menuntun kita datang kepada iman. Dan kalau iman sudah ada, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat itu. Yesus datang, itulah iman itu. Dan kita bersyukur, haleluya, bahwa kita tidak menolak itu kasih karunia Allah. Kita terima itu kasih karunia Allah. Orang yang menolak kasih karunia Allah, berarti dia menolak Yesus. Dia menolak itu keselamatan. Tapi kita patut bersyukur. Yang tadinya kita inilah keturunan Abraham seperti debu tanah. Penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kita bersyukur. Haleluya. Di mana Tuhan boleh bukakan mata hati kita. Supaya selain kita memiliki rupa dan gambar dari Adam yang pertama, itu saja belum cukup. Tapi kita harus memiliki rupa dan gambar dari Adam yang akhir, Tuhan Yesus yang dari surga itu. Supaya kita menjadi keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit yang sebentar mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan pekerjaan selanjutnya saya sekarang kepada wakil gembala untuk pimpin kita di dalam penyembahan.
Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kepada Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, kita rendahkan hati, kita berlutut, kita mau siapkan diri masuk dalam penyembahan. Kalau ada pokok-pokok doa yang akan kita gumuli dalam doa syafaat sebentar, bisa antar kepada Ibu Marta Lolon yang akan pimpin dalam doa syafaat. Sambil menantikan pokok-pokok doa yang masuk, kita nyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kalau masih ada pokok-pokok doa yang akan kita gumuli dalam doa syafaat, bisa tulis lewat secari kertas, antar kepada Ibu Marta Lolon yang akan pimpin doa syafaat sebentar sesudah kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini, dan nanti Ibu Milka pimpin kita dalam doa, kita masuk dalam penyembahan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi akan kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih ada sebagaimana ada pada saat itu. Kasih dan kemurahan Tuhan pada saat ini Tuhan. Sesudah kami mendengar sebagian dari firman-Mu, kami mau masuk dalam penyembahan. Amin. Namun sebelumnya itu Tuhan, suci kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Perbaiki kehidupan kami, hati kami sucikan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam penyembahan-Mu. Hamba-Mu yang telah berkata dalam firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, kembalikan pengurapan-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan, berkati rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Bapa Tuhan Yesus dalam surga, berkati kehidupan kami Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami.
pada saat kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Iblis setan tidak tinggal diam, maka olehnya itu Tuhan kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak pekerjaan setan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Kita dipidallah pun saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan kita hormati kehadirat yang baik. Kita persiapkan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam penyembahan kita. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh. Traiklah seman, olah betorna, elai kita esam dekrora, dilakisa hamirai rat lakum esam dela iskam urnan kirai lo tanaman alikon sa bidaal kon kanaminahal kon ito diskai. Haleluya, haleluya. Ya ramala kun talibidea kun serelemir kun tahan ramal kun sadabila. Yesus, haleluya. Mari sembah Dia. Menyerah sungguh-sungguh rebut karunia-karunia Tuhan, haleluya. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa lidah. Kontak dengan Dia, haleluya. Sembele keto nabidai lakunane kusbe odala baukan hat Roma kuse. Ombara kuni dalapan anse singkon hatane bideala. Tetap dalam suasana penyembahan. Ada suara nubuatan kita dengarkan melalui Ibu Elis. Kuduskan, sucikan, dewasakan karunia yang daripadamu teguhkan. Hombirikus lai kurihatanai mekun terahi kensa dihetsini minahai wirili disi oi winai nisi il ini ini sik in iridis oi la illa wa anna wa inna la ilaha. Sampaikan pesanmu Tuhan. Aku ada. Honbrai ketelan. Yang aku ada. Wirili oi nisi oi win oi kurila Glory, haleluya. Andrai kan simbadaku telah. Hamba-hambaku dan anak-anakku. Glory, haleluya. Aku alamu sakit. Hadir di tengah-tengah perhimpunanmu. Amen. Dan aku akan berbicara kepada Samidaku lai terhibiri In ketunang. ai winisi. Irini lili in ai winisai. Berbiklah hatane beskan hasna. Mengertikah kamu? Yesus. Arti penebusan bagi kamu, wahai disi, wahai linli, win ai disai lain naisai. Yesus, haleluya. Karena sesungguhnya kamulah orang-orang yang berbahagia.
milaki sudah bidalai. Karena aku sudah memilih dan menetapkan kamu. Haleluya. Sehingga kamu menjadi anak-anak Allah. Hormi ketulap siyang menekun. Menjadi keturunan Abraham. Seperti bintang-bintang di langit. Wah, ini saya. Kita tibilaykan siya na binolong kontray. Jika kamu mengerti semua itu, kamu akan menjadi Yesus. orang-orang yang mengasihi aku. Sambari ko. Ini sini lain. Kuminakulitan na bikon siya. Hormi kinhotlan. Kamu akan mempermuliakan aku lewat kehidupanmu. Amen. Ini saya. Haleluya. Kamu tidak akan menuruti dunia ini. Lain dari Pwede ka saya. silalabay kung hatnay. Tetap kamu akan bersungguh-sungguh Holmakan sa hidup di dalam ketaatanmu. Yesus. Umbarakit sila kita pinip. Karena itu, hamba-hambaku dan anak-anakku, Yesus. kembali aku datang mengingatkan kamu Haleluya. bahwa jangan menjadikan Sabara-bala. kasih anugerahku dalam hidupmu menjadi sia-sia. Yaitu kamu tidak mengikuti jalan dunia ini. Semurila kontros kinmana. Tetapi yang aku mau, kamu mempersiapkan hidupmu. Karena sesungguhnya aku akan memakai kehidupan kamu. I nilistik in iridilai wainasail lail. Tetap aku datang mengingatkan kamu bahwa sesungguhnya orang yang aku pakai adalah orang-orang yang taat dan setia kepadaku. With I disik. Ormi ketnai. Karena itu, persiapkan dirimu. Sesungguhnya hari-hari terakhir ini sementara membawa kamu untuk kamu dimurnikan lewat penderitaan. Datang juru selamat, berkatilah ku datang, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami naikkan pujian dan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami di dalam ibadah, doa dan penyangkalan diri kami melalui pujian, firman-Mu, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih, dan saat ini kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami naikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang sangat baik mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu mendengar dan menjawab setiap seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan, mana pada hari kemarin Manofi yang Engkau sudah panggil, keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Engkau menghibur, Engkau menguatkan iman mereka Tuhan, sehingga tidak akan larut dalam duka cita,
tetapi Tuhan dia akan mengalami Tuhan pertolongan, penghiburan daripadamu, kekuatan iman Tuhan, memberkati seluruh keluarga yang sudah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk pergumulan daripada Tres Suradi yang mau ikut seleksi PAG. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati, mengurapi mereka, memberi hikmat dan pengetahuan kepintaran, sehingga dalam mengikuti seleksi PAG ini dapat memperoleh keberhasilan, yaitu memperoleh kelulusan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan buat Krisi Priswa akan mengikuti ujian Sardos. Tuhan juga akan menolong saudara Krisi ini, memberikan dia kekuatan kesehatan, bahkan memberikan hikmah pengertian sehingga mengikuti ujian pada sini. Kami Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami, Engkau sangat mengasihi, karena itu Tuhan Yesus, Engkau tetap akan memberkati pemerintah kami yang ada saat ini, mulai dari Bapak Presiden Tuhan sampai pemerintahan terendah pun Tuhan. Beri kerjasama yang baik, kesatuan dan persatuan. Haleluya, untuk menjalankan tugasnya, apa yang Kau percayakan baginya Tuhan. Engkau berikan hikmat daripadamu supaya dia mampu Tuhan untuk menjalankan tugas, sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang berhasil, bangsa yang diberkati Tuhan. Haleluya, sehingga terjadi kesejahteraan bangsa kami. Kesejahteraan bangsa kami ada kesejahteraan kami juga umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa kepadamu juga Tuhan, bagi setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mereka mempunyai pergumulan masing-masing. Namun satu hal kami percaya, kalau kami selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga setia. Amin. Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Berikan jawaban yang pasti Tuhan, biar dapat memuliakan nama-Mu. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang susah hiburkanlah mereka, yang mungkin dia dalam kelemahan iman, mari bangkitkan iman mereka Tuhan. Yang lalai beribadah, Engkau akan bangkitkan iman juga Tuhan. Kerinduan mereka datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan ibadah pada hari besok Minggu, mulai dari pagi sampai sore Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau sudah percayakan dalam pelayanan besok Tuhan, Kau persiapkan hati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan sehingga dia mampu melayani pada hari besok. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Daerah kami Kota Makassar Tuhan, kami tetap serahkan kepadamu sebagai pusat pemerintahan untuk daerah Selatan Tuhan. Tolong Bapak Gubernur kami Tuhan, Bapak Wali Kota Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, dan seluruh aparat keamanan Tuhan, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai, dan sebelum kita dengarkan pengumuman berita gereja, kalau ada kenyataan Tuhan, penglihatan, mari silakan disampaikan. Dari hambanya Ibu Parinding ada? Kami persilakan. Tuhan, ada beberapa penglihatan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, pertama-tama saya melihat ada banjir besar terjadi, banjir. Dan saya mengingat orang yang mampu bertahan dalam banjir itu adalah orang yang dia tancapkan dia punya pedang ke tanah begini, dia tancapkan sehingga dia bisa bertahan. Yang lain lagi seperti ada yang pegang dia dibawa ke daratan. Iya, dan saya ingat sudah pernah juga ada penglihatan yang serupa dengan itu ya. Banjir itu berbicara tentang proses tantangan dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-6-7, air banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Jadi memang hari-hari ini kita sedang diproses, tapi puji Tuhan yang punya pedang kemudian ditancapkan ke bawah lalu berpegang. Jadi pedang roh itu firman Allah. Hari-hari ini semua serba digoncangkan, tapi kalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita imani, kita berdiri pada berpengharapan kepada kebenaran firman, kita percaya kita tidak akan terpengaruh. Baik, jadi kita doakan buat saudara-saudara kita yang berusaha dengan segala cara, dengan kekuatan, memang kita tidak akan mampu. Tapi kekuatan pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Perbanyaklah persekutuan, manunggallah selalu bersama dengan Tuhan. Baik, masih ada yang lain?
saya tidak dengar namanya, tapi ada yang didoakan tadi, ya. Yang kedua itu yang apakah ikut tes, apakah saya lupa. Saya tidak dengar namanya. Tapi yang kedua itu saya diperlihatkan dia raba-raba, dia punya mata pedang. Rupanya agak ini tidak tajam. Nah, itu Apa yang? pedang, dia Pedang. raba-raba matanya, iya. Ya, jadi memang kita di dalam menghadapi hidup dan kehidupan, dalam perencanaan, dalam segala aktivitas kita memang membutuhkan pedang roh. Kembali lagi pedang, ini berbicara tentang kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Jadi andalkan dia terus. Memang sebagus apapun yang Tuhan titip dalam hidup kita, tapi kalau tidak diasah, tidak dipergunakan, tentunya itu akan mubazir. Jadi kita berdoa buat saudara-saudara kita, biar ketika mereka merencanakan sesuatu, melaksanakan aktivitas, betul-betul selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, masih ada yang lain? Ada yang sakit jantung tadi, saya diperlihatkan bahwa sudah mulai dijamah Tuhan. Karena saya dengar di samping dia sakit jantung, ada stroke. Tapi saya lihat tangannya sudah mulai bergerak, dia sudah bergerak. Ya, sudah mulai dijamah Tuhan. Kita imani pertolongan Tuhan pasti akan total sempurna. Baik, masih ada yang lain? Kemudian ada penglihatan saya yang seperti kayak ya bagaimana ya, tapi saya harus sampaikan. Saya diperlihatkan, pertama kali saya diperlihatkan Pak Jokowi baca firman, dia baca firman. Kemudian yang kedua saya lihat, kenapa dia sudah khotbah dan banyak orang yang datang di situ tanya-tanya sama dia. Saya tidak terlalu jelas, Ibu, tunggu dulu. Ya, oke, ulang. Ya, jadi saya lihat pertama-tama Pak Jokowi baca firman Tuhan. Sesudah itu saya lihat dia sudah khotbah lagi, khotbah dan banyak orang datang di situ tanya-tanya. Iya, kita berdoa terus apa maksud dan rencana Tuhan. Ya, kalau ini sesuatu yang bersifat profetik, kita perlu berdoa biar rencana Tuhan dinyatakan. Baik, masih ada yang lain barangkali? Ibu Elis. Ya, puji Tuhan, tadi waktu Bapak Gembala berdoa untuk masuk firman Tuhan, pertama-tama saya diperlihatkan gerbong kereta api. Itu tadinya semuanya ada di atas relnya, tapi tadinya berpisah begitu. Jadi gerbongnya berpisah satu dengan yang lain, tapi lama-lama menyatu gerbongnya, lalu tapi belum ada lokomotifnya belum ada. Itu yang saya diperlihatkan. Terus Bapak Gembala terus berdoa dan akhirnya saya lihat ada lokomotif di situ, lalu kereta itu mulai jalan. Biasa hamba-hamba Tuhan menggambarkan rel itu kebenaran firman Tuhan, lokomotif itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, dan gerbong-gerbong itu gambaran tentang kehidupan kita. Jadi memang dua ini harus paralel. Jadi kita berdoa memang di mana ada Roh Tuhan di situ ada kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi harus ada aturannya di atas rel. Dan ini yang menjadi target kita. Belajarlah berjalan di atas rel kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan Roh Tuhan. Kita percaya selain kita bisa menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, dan kita akan tiba di tujuan. Dukung terus dalam doa Pak Gembala dalam pelayanan agar tetap diberikan kekuatan, tetap diurapi Tuhan bersama dengan Ibu Gembala, tentunya ditopang oleh hamba-hamba Tuhan majelis gereja, dan kita bersatu padu untuk mengiring dan melayani dia sesuai dengan porsi kita. Masih ada yang lain? Lalu tadi yang didoakan, kalau saya tidak salah dengar namanya Kristi. Soalnya agak kecil suaranya Bu Marta, Kristi. Yang mau minggu itu tes. Iya, jadi saya diperlihatkan dia itu kasih menyala. Boleh kasih dekat mic begini ya, karena sudah terpele begini, kasih dekat supaya tidak jauh. Jadi dia buat api unggun begitu. Ya. Lalu dia tambah terus kayunya dan akhirnya nyalanya itu apinya semakin besar. Lalu dia berdiri dekat sekali dengan api itu, tapi saya lihat dia tidak merasa kepanasan, justru dia kayak menikmati begitu hangatnya api itu. Ya, api Tuhan, api Sekinah ya, persekutuan. Memang pada waktu kita dekat dalam api Tuhan, api Sekinahnya Tuhan, kita tidak akan merasa kepanasan, tapi justru kita bisa menikmati manfaat. Seperti bangsa Israel kalau pada malam hari membutuhkan tiang api
yang menerangi, menghangatkan, dan banyak lagi manfaat yang lain. Saya percaya kalau api di dunia banyak manfaatnya, apalagi api kehadiran Tuhan. Untuk itu kita dukung dalam doa buat yang bersangkutan agar supaya tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan tuntunannya. Masih ada yang lain? Lalu tadi Ibu Yeni waktu didoakan, saya diperlihatkan Ibu ini sementara mengatur makanan di dalam piring, tapi yang saya lihat kenapa piringnya terbuat dari tanah liat gitu, bukan dari piring batu begitu. Jadi dia mengatur itu makanan-makanan begitu. Ya, piring itu setara dengan hati kita ya, wadah. Jadi mau mangkuk atau apa, biasa itu digambarkan tentang hati kita, tempat untuk menaruh sesuatu. Ya, kita berdoa agar supaya yang bersangkutan yang kita gumuli betul-betul bisa mempersembahkan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, menyiapkan hati, karena Tuhan pasti, sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti akan baik. Untuk itu biar kita berdoa supaya yang bersangkutan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Membagi-bagi sesuatu itu berbicara tentang pelayanannya, pelayanan. Jadi kita berdoa. Baik, masih ada yang lain? Waktu didoakan tadi bangsa dan negara, saya diperlihatkan ada beberapa kelompok-kelompok orang gitu, dan setiap kelompok itu mereka sementara mau pasang tenda begitu. Jadi persiapan untuk pasang tenda. Jadi ada beberapa kelompok, tapi yang saya lihat begitu mereka batal pasang tenda. Saya tidak tahu kenapa, yang saya lihat bahwa mereka akhirnya jatuhkan kembali tendanya, lalu mereka tidak jadi pasang tenda. Iya. Bukan rahasia lagi, ada banyak kelompok-kelompok yang berkepentingan, tapi kita berdoa agar supaya biar Tuhan membela rencananya, orang-orangnya yang Tuhan sudah pilih sebagai perwakilan Tuhan di bangsa ini. Biarlah Tuhan selalu menolong, mendampingi. Untuk itu kita selalu berdoa buat pemerintah kita dalam menjalankan tugas, biar selalu mendapatkan hikmat bimbingan daripada Tuhan. Baik, kalau sudah tidak ada, sampaikan pengumuman. Jadi sebentar sesudah kita tutup ibadah puasa, ada buka puasa bersama. Jadi tetap di tempat masing-masing sebentar, akan dilayani. Dan pukul 17 jam 5 sore ada latihan musik untuk persiapan pelayanan ibadah minggu. Dimulai dari ibadah umum 1, ibadah umum 2, dan ibadah umum 3. Ada pelayan-pelayan yang telah disiapkan untuk melayani besok. Dan hari besok kita ketemu kembali di tempat ini, 3 kali ibadah. Ibadah umum 1 pukul 7.30 setengah 8. Kalau tidak salah sektor 2 dan sektor 4. Ya, itu untuk pukul 7.30. Dengan demikian jam 10 sektor 1 dan sektor 3. Dan untuk sore ibadah umum 3 pukul 16.30 tetap terbuka untuk ibadah umum. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu beribadah, yang belum sempat beribadah, yang sudah ibadah umum 1-2 yang mau hadir, silakan. Biar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Saya mewakili Gembala Sidang menyampaikan terima kasih buat semua dukungan, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah boleh terselenggara. Dukungan apapun itu, termasuk dukungan doa, sehingga kegiatan boleh berjalan dengan baik, setidaknya sampai saat ini. Terima kasih pula buat ketaatan kita mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita boleh terlindungi. Itu semua untuk kebaikan kita, bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita yang sudah mengikuti ibadah, dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita mau tutup ibadah kita. Saya jemput kita berdiri semua, dan sekali lagi Bapak Gembala tutup kita dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku, sebab Kau selalu sertaku, sepanjang hidupku.
Doa ini menjadi harapan kami bahwa Tuhan akan bersama dengan kami, beserta kami senantiasa. Bapa, seperti Tuhan menuntun kami datang ke tempat ini, kami boleh beribadah dan kami boleh bersekutu diberkati dalam hadirat-Mu. Maka sebentar setelah selesai kegiatan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang tinggal di pastori, di gereja, di Pampang dan sekitarnya, yang kembali berjalan kaki berkendaraan jauh dekat. Kami mohon berkat penyertaan daripadamu Tuhan. Kawal kami dengan malaikat-Mu. Kalau ada kuasa iblis roh jahat dalam bentuk roh maut, kecelakaan, mara bahaya, orang-orang jahat, orang-orang kuat, roh-roh sakit penyakit, virus corona, bahkan roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya pergi ke tempatmu. Darah Yesus Tuhan yang berkuasa membungkus dan menguduskan kami semua. Kita tolikun semaka tenai. Kami tiba di tempat kami, kami bersyukur. Dan besok kami boleh bertemu dalam hadirat Tuhan. Kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati dalam Tuhan. Umat Tuhan, sekarang angkat wajahmu. Tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang terima anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah menyertai hidupmu senantiasa, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan langkah-langkah, dan segala perencanaan-perencanaan kita, mulai sore ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datanglah kembali, menyambut kita masuk dalam surga dan Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah penyangkalan diri untuk hari ini. Haleluya! Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan silakan duduk di tempat masing-masing.